Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai ciri penguasaan dan pemanfaatan tanah di desa. Tanah di desa terbagi menjadi dua macam, yaitu tanah ulayat dan tanah milik desa. Yang pertama, tanah ulayat. Tanah ulayat diartikan sebagai tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang ada di daerah bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah ulayat biasanya dikenal dengan nama hak ulayat. Kemudian, hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan atau wilayahnya. Dengan demikian, tanah ulayat tidak dapat diganggu-gugat atau dikuasai oleh pribadi jika tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya masih ada para pemegang atau penguasa tanah tersebut. Contohnya, jika masih ada para kepala adat, maka tanah ulayat tersebut tidak dapat dikuasai secara pribadi. Kemudian, tanah milik desa. Tanah milik desa adalah tanah yang dimiliki pemerintah desa atau dipegang atau dikuasai oleh pemerintah desa dan disertifikasikan atas nama pemerintah desa. Tanah desa merupakan salah satu tanah yang merupakan hak desa secara keseluruhan, baik untuk kepentingan pemerintah desa maupun untuk kepentingan sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ciri penguasaan tanah ulayat dan tanah milik desa. Tanah ulayat memiliki dua unsur ciri dari penguasaannya, yaitu unsur kepunyaan yang termasuk bidang hukum perdata dan unsur kewenangan untuk mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah bersama. Selain itu, termasuk ke dalam bidang hukum publik. Unsur kewenangan yang termasuk dalam bidang hukum publik tersebut pelaksanaannya dilimpahkan kepada kepala adat atau para tetua masyarakat yang ada di lingkungan bersangkutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ciri penguasaan tanah milik desa. Ciri penguasaan tanah milik desa yaitu dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah desa atas nama pemerintah desa yang dijadikan sumber pendapatan desa atau kepentingan sosial. Kekayaan milik desa yang terlebih khusus dalam bentuk tanah maka akan disertifikasikan atas nama pemerintah desa. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya mengenai pemanfaatan tanah di desa akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rodi Angga Putra. Terima kasih. Baik, saya Rodi Angga Putra akan memberikan penjelasan dari Saudari Nopia, yaitu mengenai pemanfaatan tanah di desa. Yang pertama itu ada namanya tanah ulayat ya, seperti yang disebutkan tadi. Dalam pemanfaatan tanah ulayat itu sudah diatur dalam Perda, yaitu Perda Sumatera Barat atau Sumber, yaitu pada tanggal 16 2008, di mana pemanfaatan tanah ulayat dapat dilakukan oleh masyarakat setempat yang kemudian bisa diolah oleh masyarakat di sana dengan syarat untuk kepentingan sosial yang seperti sudah dikatakan tadi. Baik, untuk contoh pemanfaatan tanah ulayat itu sendiri, kalau di desa saya itu eh, contoh kecilnya itu seperti pemanfaatan tanah wakaf, gitu. Wakaf pemakaman, di mana wakaf pemakaman ini sebelum sebelum dibuat gitu, ada kesepakatan dari masyarakat, masyarakat setempat tentunya, dan juga kepala adat gitu. Dan tentu sudah mendapatkan surat resmi dari pemerintah gitu. Baik, itu hanya contoh kecil dari pemanfaatan tanah ulayat di desa saya gitu. Yang kedua ada namanya tanah milik desa. Eee, Secara garis hukum, tanah milik desa sudah tertera pada pasal 1 angka 26, eee, apa ya, Permendagri nomor 1 tahun 2006 tentang penguasaan aset daerah gitu. Di mana dijelaskan bahwa, eee, tanah milik desa itu sepenuhnya hak milik desa itu sendiri gitu. Jadi hasil apapun dari tanah itu yang berhak mendapatkannya itu adalah desa itu sendiri. Baik, untuk contoh kecilnya dari, desa saya ya, kita ambil dari desa saya sendiri yang dekat-dekat itu Desa Lendanaka Utara, Kecamatan Masbage, Lombok Timur.
di mana secara minimalis gitu, pemanfaatan tanah desa itu dilihat, potensinya gitu. Seperti di desa saya tuh, memiliki setanah tapi nggak luas gitu, tapi ada lah gitu. Rencananya di sana itu akan dibuat sebuah taman mini gitu. Tujuannya apa? Tentu ini untuk mempromosikan desa dan juga untuk, mengurangi gitu pengangguran yang ada di desa saya gitu. Mungkin itu contoh kecilnya. Dan juga mungkin beberapa, apa namanya, beberapa keuntungan dari tanah desa ini jika dimanfaatkan dengan benar oleh, masyarakatnya itu sendiri ya tentu akan memajukan gitu. Ya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, Dan sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi